Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita lanjut ke sesi yang ke-11. Di sini akan belajar mengenai assignment variable, terus juga input dan output di Ruby dan juga JavaScript atau Node.js sebagai runtime-nya. Nanti kita belajar memasukkan data, kemudian menampilkan data tersebut ke dalam terminal atau command prompt punya kita. Kita langsung start aja. Variabel, apa itu variabel? Jadi variabel adalah sebuah nama, tuh gampangnya nama ya, yang berfungsi untuk dimasukkan atau di-assign sebuah data. Data ini bisa apa aja nih? Bisa string, integer, array, hash gitu ya. Sehingga programmer bisa mengidentifikasi data apa di dalam sebuah variabel. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Jadi variabel itu sebenarnya gampangnya cuma nama aja, naming, pelabelan. Kayak misalkan kita punya box dikasih nama, nah itu variabel gitu ya namanya. Terus di dalam box itu dimasukin value apa atau data apa. Bisa array, bisa string, itu bebas ya. Nah contohnya seperti ini. Yang baris pertama ini contoh di Ruby. Nah, untuk membuat variabel di Ruby cukup kita menuliskan namanya aja. Misalkan di sini nama mahasiswa atau di sini nulisnya nama, ya udah nama aja. Terus sama dengan Jajang. Nama ini merupakan variabel sama dengan Jajang. Jajang ini merupakan datanya. Sama dengan ini merupakan sintaks kalau kita itu memasukkan sebuah nilai. Memasukkan sebuah nilai itu dari kanan ke kiri. Nah, jadi nama Jajang ini nilainya atau datanya dimasukkan ke dalam sebuah variabel yaitu nama. Gitu. Kalau di JavaScript itu tuh ada sintaks yaitu pakai let. Bukan cuma let, ada var, let, const. Nah, cuman di sini yang ku pakai contoh itu let. Sama juga konsepnya. Sama dengan di sini tanda untuk meng-assign atau memasukkan nilai. Nilai Jajang atau value Jajang ini di-assign, dimasukkan ke dalam variabel name. Gitu ya, jadi ingat ya, tanda sama dengan ini tuh untuk meng-assign value. Next, input dan output. Nah, untuk membuat program yang interaktif, kita perlu tahu bagaimana caranya menampilkan data ke layar. Layar itu kita anggap sebagai output. Dan bagaimana memasukkan data input daripada pengguna. Contoh, kita punya atau kita mau bikin program Hello World. Nah, ini kan cuma menampilkan data ya. Caranya gimana? Kalau di Ruby kita cuma pakai sintaks puts, terus di sini string Hello World. Maka dia outputnya akan keluar nih Hello World. Kalau di Node.js atau JavaScript itu menggunakan sintaks console.log, kemudian kurung buka, kurung tutup, kemudian dalamnya itu ada hello world di dalam string juga ya. Jadi dia juga keluar hello world. Next, tentang kita mau bikin program perkenalan. Nah, nanti kita itu bakal bikin program yang namanya program perkenalan. Contohnya gimana? Contohnya itu nanti outputnya halo, nama saya, nama. Nah, nama di sini tuh berarti akan sebuah variabel supaya dinamis. Nice to meet you. Jadi kalau kita masukkan namanya, misalkan Ricky, nanti akan muncul nama Ricky. Kalau misalkan masukkan namanya Jajang, akan muncul namanya Jajang. Jadi itu ekspektasi dari program perkenalan ini. Nah, kalau di Ruby seperti ini, kita tinggal nulis aja print, masukkan nama Anda, kemudian kita buat sebuah variabel sama dengan getChom. Nah ini tuh untuk mendapatkan atau meng-assign value yang nanti kita masukkan itu. Input yang dimasukkan itu nanti akan disimpan di variable name. Kemudian variable name ini nanti akan di print atau dimunculkan di sini nih. Ini namanya string interpolation. Gitu ya. Kalau di JavaScript gimana? JavaScript kayak gini, agak panjang dikit. Dia butuh yang namanya untuk require, not readline dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Terus di sini nanti ada question, masukkan nama Anda. Nah, jadi gaya penulisan codingannya tuh beda ya antara Ruby dan JavaScript. Oke, sekarang kita coba untuk langsung aja ngoding ya. Kita buka terminal. Coba terminal, teman-teman bisa ikutin. Kalau di Windows itu namanya apa ya? File Explorer gitu kalau nggak salah. Terus di sini ikutin aja posisinya di mana. Terus saya coba untuk pindah ke folder yang udah pernah saya bikin. Kita ketik aja pwd. Nah, di sini untuk nyari tahu posisi kita itu sedang di mana. Kemudian kita coba untuk akses. Untuk mengakses file itu kita bisa pakai cd
atau change directory. Nah, di sini kita cd kemana? Ke dev, karena saya udah bikin di dev, kemudian ke YouTube. Nah, di sini sekarang kita udah berpindah posisi dari yang tadinya di /user Ricky, kalau kita ketik lagi pwd, sekarang udah di dev/YouTube. Nah, di sini saya udah bikin folder. Untuk melihat folder di dalamnya, kita ketik aja ls untuk melihat list. Nah, di sini ada dua folder, folder belajar ngoding dan bookstore API. Nah, saya bikin untuk project ini atau place ini yang belajar ngoding. Kita tinggal pindah lagi ke sana. cd belajar ngoding, enter. Kita udah di dalamnya. Kalau kita lihat lagi, di dalamnya itu cuman ada readme aja. Terus sekarang kita coba buka. Saya buka pakai Visual Studio Code. Jadi tinggal nulis saja kode, terus titik. Enter. Nah, di sini saya udah buka Visual Studio Code-nya. Di bagian folder belajar ngoding, kemudian ada satu buah file readme.md. Ini cuman keterangan aja bahwa ini tuh tempat untuk belajar ngoding kita. Sekarang kita akan bikin dulu folder ya di dalam Visual Studio Code. Caranya gampang banget, tinggal pilih yang di sini nih. Klik, ini tuh new folder. Kita bikin sekarang kan sesi 11, terus aja sesi 11. Enter. Nah, di dalam sesi 11 ini kita klik kanan aja nih, klik kanan, new file. Kita coba bikin file Ruby yang pertama ya. Kita bikin aja main.rb. Oke, di dalam main.rb ini kita baru akan mulai ngoding si Ruby-nya. Tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, kita cek di sini. Ini tuh yang Ruby itu untuk memasukkan program perkenalan seperti ini. Kita tinggal tulis aja, ikutin. Program perkenalan. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah memberikan instruksi untuk memasukkan nama. Jadi kita tinggal bikin aja print, terus masukkan namanya. Masukkan nama Anda. Nah, spasi. Setelah kita membaca ini, kita selanjutnya adalah memberikan input. Dari kita nih sebagai user atau pengguna memberikan input ke dalam tanda ini. Kita tinggal cek aja. Masukkan inputnya adalah nama nih, variabel nama di assign getSom. Nah, jadi di getSom ini dia akan menerima input yang nanti kita masukkan di terminal atau command prompt-nya kita. Kemudian dari situ akan disimpan di variabel nama. Oke. Setelah itu kita akan memunculkan hasilnya. Contohnya gimana? Kita nggak masukkan aja puts nama saya adalah, kita pakai string interpolation nama. Nah, kita coba ini dulu. Kemudian kita buka terminal. Buka terminal kalau di Windows tinggal control backtick. Oke. Kita coba aja control backtick. Kita simpan ke sini. Set, geser. Nah, setelah itu kita coba jalanin. Gimana coba jalaninnya? Kalau kita cek, ini kan dia di folder belajar ngoding. Tapi file main.rb ini dia ada di folder 11, sesi 11. Jadi kita kalau mau ngejalanin harus masuk ke sana. Kalau nggak masuk ke sana, kita juga bisa dengan perintah kayak gini. Ruby, sebutin nama filenya, nama foldernya, sesi 11. Oke, kemudian kita masukkan filenya. main.rb. Kalau kita jalankan ini sekarang, dia akan mengeksekusi perintah yang pertama nih, baris print, kemudian dia eksekusi inputnya, baru akan eksekusi output. Kita coba ya. Oke, masukkan nama Anda. Kita coba Dadang. Enter. Sekarang hasilnya udah keluar, nama saya adalah Dadang. Gitu. Jadi kita udah berhasil masukin input dan output. Sekarang kita coba nih, cek. Ini kan tadi halo, nama saya apa, nice to meet you. Kita tinggal ubah aja. Halo di sini, halo, koma, nama saya. Kita hapus aja ininya, nama saya apa, kemudian koma, nice to meet you. Dan seru. Save, Ctrl S ya. Save aja, terus kita coba jalanin lagi nih. Jalanin lagi, Ruby C11 main.rb, masukkan nama Anda, Jajang. Enter. Nah, sekarang udah muncul outputnya ini nih. Halo, nama saya Jajang, nice to meet you. Mantap. Nah, terus kalau hello world gimana? Hello world mah gampang.
Hello world mah gampang, tinggal kita bikin kayak gini aja. Ini kita komen. Cara ngekomennya adalah kita blok dulu nih 3 baris ini. Kemudian Ctrl slash kalau di Windows, kalau di Mac tinggal komen slash. Nah, kalau di Ruby ya, dalam sebuah row atau baris kode ini dibikin komen atau enggak dieksekusi oleh komputer itu pakai tanda pagar. Itu contohnya ya. Kalau kita mau ngeprint atau munculin hello world gampang, tinggal puts tanda string hello world. Save, kemudian tinggal jalankan lagi. Kayak gini, enter, muncul hello world. Terus kalau misalkan di Ruby bisa nanti tuh banyak banget metode untuk memanipulasi string. Bisa tambahin aja di sini nih, titik ini untuk memanggil sebuah metode atau call method capitalize. Atau uppercase biar semuanya jadi tanda itu ya, jadi kapital semua. Kita save, kemudian jalanin door. Nah, jadi hello world. Oke, ini yang Ruby udah beres, kita clear dulu terminalnya. Sekarang kita coba yang JavaScript. New file, kita bikin di sini namanya bedain ya, index.js gitu. Enter. Kita akan mulai yang JavaScript. Kalau dicek nih yang JavaScript itu agak panjang ya. Panjang karena dia harus nge-require node readline-nya. Nanti di sini tapi teman-teman jangan bingung dulu. Ini untuk memasukkan input outputnya santai aja. Karena nanti setelah ini juga akan belajar yang basic-basic lagi gitu ya. Kita coba ikutin aja yang di sini. Ini const readline, kemudian dia itu apa? Require apa? Node readline. Kemudian dia ingin itu membuat sebuah interface, create interface. Interface ini merupakan sebuah function. Nah, dia punya inputnya apa? Input didapat dari mana? Dari proses standard in atau standard input gitu. Koma, outputnya apa? Output dari proses standard out. Gitu ya. Sekarang setelah kita membuat variabelnya nih, kita lihat nih, variabelnya dia pakai const. Kalau di JavaScript bisa const, bisa let. Kita panggil nih readline-nya, readline titik question. Question ini merupakan function. Nah, di sini bisa dilihat ada query atau string. Pertanyaannya apa? Masukkan nama Anda. Nah, kemudian dia di sini butuh yang namanya callback. Nah, callback apa lagi di JavaScript panjang. Nanti dijelasin, sekarang ikutin dulu aja. Kita cek dulu ya. Callbacknya itu gimana? Jadi kita masukkan di sini parameternya. Parameternya apa? Nama. Terus di sini di sini anonymous function. Kita masukkan lagi di sini adalah console.log. Kemudian yang akan kita print out apa? Nah, di dalam JavaScript kalau ingin menggunakan string interpolation itu menggunakan backtick. Kita tinggal munculin aja halo, nama saya, kita panggil variabelnya. Variabel mana dari parameter nih? Nama. Dari sini nih. Kemudian kita munculin lagi nice to meet you. Tanda seru. Kalau di Node.js kita itu harus nutup readline prosesnya ya. Jadi di sini readline-nya kita close. Kita save, kita coba jalankan. Kalau tadi Ruby, dia kan pakai sintaksnya Ruby untuk menjalanin filenya. Di sini kita pakai JavaScript atau Node. Jadi kita bikinnya adalah Node. Kemudian sesi 11, nama filenya apa? Index.js. Enter. Masukkan nama Anda. Misalkan Mamat. Enter. Nah, di sini juga bisa ya. Jadi kita bisa masukin nama input sesuai keinginan kita. Kemudian nanti muncul outputnya di sini. Ini untuk yang Node.js atau JavaScript. Oke, panjang ini untuk ngebahas yang simple ini juga lumayan panjang, tapi teman-teman santai aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Next kita coba lihat lagi slides-nya. Jadi di sini kalau kita coba simpulkan gitu ya, input output di Ruby versus JavaScript. Kalau di Ruby itu inputnya kita tinggal bikin aja nih get some. Nah, cuman kalau di JavaScript atau Node.js itu lumayan panjang nih ya. Dia harus ngakses dulu ini, bikin interface, kemudian dia harus masukin si function. Kemudian outputnya kita tinggal munculin aja pakai puts. Kalau di JavaScript atau Node dia pakai console.log. Konsepnya sama aja, bisa munculin, cuman beda sintaks saja gitu ya. Jadi masing-masing bahasa pemrograman bisa munculin ke terminal, cuman ya
beda-beda sintaksnya gitu ya. Hasilnya juga akan sama gitu. Nextnya ada tugas. Oke, di sini konsepnya gue bikin teori, habis itu teori praktek, terus gue juga bikin tugasnya. Tujuannya supaya teman-teman langsung ngoding juga. Kalau yang ngikutin, mudah-mudahan bisa ngikutin terus langsung ngoding dikit-dikit. Nah, tugasnya itu adalah buatlah sebuah program yang bisa menampilkan identitas diri. Contohnya gimana? Nanti hasilnya tuh pengen kayak gini nih. Halo, perkenalkan nama saya apa? Asal dari mana, hobi saya apa, saya saat ini sedang belajar ngoding gitu ya. Salam kenal. Ini aja, nanti codingannya atau hasil codingannya teman-teman bisa coba komen di comment section ya. Oke, gitu dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Nanti di session selanjutnya, gue juga bakal bikin solusinya dari versi gue gitu ya. Segitu dulu, salam programmer best friend.